Kita kembali lagi bersama Mr. Worka dalam pembahasan Manhwa King Account yang masih terus berlanjut. Di bagian sebelumnya kalian masih ingat kan kalau Yeu sempat dikasih hormat sama Komandan Lin dan para bawahannya? Nah, bagi Yeu yang gak enakan dapat rasa hormat begitu besar, apalagi dari orang-orang yang dia anggap sebagai pahlawan seperti Pak Lin. Semua ini bisa terjadi karena kerja sama tim, ujarnya, dan juga bantuan dari Kapten Wang. Tetap saja pada akhirnya kalau bukan karena Yeu dan teman-teman yang membawa pulang inti gerak abadi yang bisa memecah permasalahan karena kekurangan energi di pangkalan, anggota ekspedisi di sana mungkin bakalan segera mati di tempat salju yang dingin tersebut. Menurut Pak Lin, anak muda itu memang punya lebih banyak ide kreatif daripada orang tua sepertinya. Setelah inti gerak abadi digunakan, radar pangkalan dapat mendeteksi sampai 300 km jauhnya. Dan pihak ruang kendali saat itu juga mendapati terdapat sebuah pangkalan lain. Hanya saja mereka tidak dapat terhubung dengan pangkalan tersebut. Semenjak pangkalan ini dibangun, mereka sama sekali belum pernah sekalipun kontak-kontakan sama pangkalan lain. Jadi jarang sekali mereka mengecek apakah peralatan komunikasinya masih bagus ataukah tidak. Atau mungkin peralatan komunikasi milik mereka malah sudah rusak. Jika melihat lokasi dari layar detektor, Komandan Lin memperkirakan jika pangkalan tersebut kemungkinan besar adalah pangkalan 010. Sejauh yang komandan tahu, pasukan yang ditempatkan pada pangkalan tersebut termasuk pasukan paling elit yang ada di dalam pasukan ekspedisi. Pemimpinnya adalah Komandan Van Dijk yang dikenal sebagai sosok pria dengan kekuatan yang luar biasa. Ketika masih berjuang di daerah luar Antartika, Van Dijk memimpin pasukannya untuk menerobos dan memasuki daerah sekitar area inti bagian dalam Antartika. Hanya saja sejak saat itu tak pernah terdengar kabar lagi dari beliau. Namun satu hal yang pasti, menurut Komandan Lin, sumber daya dan intelijen yang mereka miliki jauh melampaui basis-basis pangkalan pinggiran seperti pangkalan ini. Yang artinya jika dia bisa menjalin kontak dengan pangkalan 010, maka pangkalan ini bakalan menjadi lebih kuat dan tangguh. Pak Wang jadi agak pusing, padahal masalah terkait dengan energi sudah diatasi, tapi sekarang malah muncul masalah lain, yakni masalah komunikasi. Karena peralatan komunikasi sangat diperlukan, Pak Wang berniat buat mulai melakukan perbaikan sebisa mungkin. Meskipun hal itu akan membutuhkan waktu. Lagi-lagi Yeu mesti mengambil tindakan. Dia mulai ngacak-ngacak peralatan komunikasi melalui jaringan komputer. Para staf yang melihat tindakan Yeu sempat menghalang-halanginya, sebab yang mereka tahu Yeu itu pria yang hanya jago gelut saja. Mereka belum tahu kalau Yeu juga merupakan sosok master teknik. Meskipun sempat khawatir, namun para staf tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih Yeu bilang kalau dia mau coba sesuatu. Yeu kemudian aktifin akun Crazy Mouse dan memulai transformasi super, memperkuat peralatan komunikasi. Yeu memasukkan banyak aliran data kepada peralatan komunikasi yang berbentuk parabola. Para staf yang melihatnya kebingungan. Mereka bisa melihat selain kemunculan aliran data besar, peralatan komunikasi mereka juga nampak aktif dan mengembang dengan sendirinya. Tak butuh waktu lama bagi Yeu untuk menyelesaikan proses transformasi jaringan, menyebabkan kekuatan sinyal yang dihasilkan menjadi 100%. Peralatan itu bisa kembali digunakan seperti baru, tanpa nge-lag atau terdapat suara putus-putus. Staf yang heran tanya sama Yeu, sebenarnya magic macam apa yang baru saja Mang MC gunakan? Cuma dengan angkat tangan, peralatan mereka bisa jadi baru lagi, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Sementara Yeu cuma bilang kalau dia tuh cuma melakukan sedikit renovasi. Tapi muncul lagi masalah baru. Memang panggilan kini sudah bisa digunakan, tapi pihak pangkalan lain anehnya masih belum mengangkat panggilan yang mereka lakukan. Apakah itu karena petugas pangkalan 010 sedang meninggalkan pos pemantauannya? Ataukah kalau gitu sama aja? Lalu apakah yang akan Bang Emsoy kita lakukan selanjutnya? Sementara itu di pangkalan 010, pangkalan tersebut modelnya lebih terlihat seperti sebuah kapal selam raksasa di tengah Antartika. Dan ternyata alasan kenapa mereka tidak menjawab panggilan karena saat itu mereka lagi mendapatkan serangan dari para great monster, seperti sekelompok burung skua yang bermutasi yang menyerang melalui udara. Ada juga sekelompok penguin aneh yang mulutnya mengerikan. Walaupun ukurannya kecil, mereka sangat tangguh. Ada juga yang agak besar, yakni beruang es yang haus darah. Untuk menahan serangan yang datang, staf pangkalan semuanya ikut turun ke lapangan. Tapi tetap saja mereka dibuat terpukul mundur. Senjata tipe lama yang mereka gunakan kurang efektif buat lawan musuh. Menghabisi satu penguin saja mereka harus berusaha penuh. Sementara anggota yang kena terkaman para monster langsung mokai dalam satu kali serang. Mereka semua bertahan di area pintu depan, memastikan tidak ada monster yang masuk ke dalam pangkalan.
Sebagian wilayah timur pangkalan telah dijajaki oleh musuh. Jika saja mereka terus mundur ke arah belakang, maka mereka bakalan berada di area inti Antartika, area yang lebih berbahaya lagi kalau dibandingkan sama tempat tersebut. Makanya Komandan Van Dijk dan anggotanya berusaha sekeras mungkin untuk bertahan sampai serangan para monster mereda. Kemungkinan terburuknya adalah 90% pasukan-pasukan di sana bisa jatuh, tapi itu masih lebih oke kalau dibandingkan masuk ke area inti Antartika. Mereka semua nggak bakalan selamat kalau sampai terdorong mundur ke sana. Setelah berjuang sekeras tenaga, mengorbankan banyak darah, hingga saat itu Van Dijk telah kehilangan lebih dari 300 nyawa hanya untuk bisa mempertahankan tempat ini. Makanya dia nggak mau sampai pangkalan 010 dihancurkan begitu saja oleh para monster. Pas sang komandan lagi cari jalan buat bisa keluar dari masalah, taunya masalah yang lebih mengerikan muncul. Atap pangkalan yang terbuat dari logam dan besi baja dirobek dengan begitu gampangnya oleh sebuah tangan raksasa. Sosok tersebut memiliki 6 mata yang memancarkan nafsu membunuh mengerikan. Seluruh pasukan yang melihatnya mulai membatu sesaat. Tubuh mereka bergetar dengan hebat. Lokasi perlindungan yang mereka miliki sekarang benar-benar sudah tak lagi aman di hadapan makhluk raksasa itu. Salah satu bos Great Monster yang bernama War Stomper Zach, level 500. Makhluk besar bermata 6 itu layaknya mammoth yang juga memiliki taring seperti singa purba. Otot-otot tubuhnya yang timbul semakin menunjukkan kalau Zach merupakan Great Monster yang tangguh ditempa oleh kerasnya lingkungan. Memberikan serangan berat sebisa mungkin, pasukan kemudian melepaskan hujan rudal ke arah makhluk raksasa tersebut. Serangan yang terdaratkan dengan begitu sempurna kepada Zach mengenai setiap bagian tubuhnya. Tubuh makhluk itu terbenam dalam ledakan besar dari serangan rudal yang dilepaskan. Tapi apakah itu berguna? Ternyata sama sekali enggak. Setelah mengibas-ngibas tubuhnya seperti kucing kena air, bisa terlihat serangan besar tersebut bahkan sama sekali tidak memberikan sedikit pun goresan pada tubuh War Stomper Zach. Setelah menyadari seberapa tangguhnya bos Great Monster yang mereka hadapi, pasukan pun memilih buat melarikan diri, kabur dari pangkalan, karena mereka sadar jika yang akan terjadi bila mereka tidak menyebar hanyalah pembantaian dalam satu waktu. Akan tetapi Komandan Van Dijk yang masih bersikeras untuk tetap melindungi pangkalan tetap bertahan sekalipun harapan untuk menang tidak terlihat. Walaupun tidak menghasilkan damage, sang komandan terus melepaskan tembakan dari pistolnya. Segalanya sia-sia. Tubuhnya mulai terdiam membatu ketika tatapan mengerikan sang monster tertuju langsung kepadanya. Sama sekali tak ada yang bisa dirinya lakukan pada saat itu. Kabur pun dia sudah tak lagi memiliki waktu yang cukup untuk melakukannya. Dengan keringat yang mulai menetes dari wajahnya, Van Dijk beranggapan jika manusia tidak akan mungkin bisa menghadapi makhluk seperti bos Great Monster. Apalagi bukan cuma makhluk raksasa itu, Van Dijk juga mesti melawan para monster-monster lain seperti penguin mengerikan. Beberapa dari penguin aneh itu bergerak dan lebih dulu melakukan serangan kepadanya. Pas berpikir kalau dirinya bakalan segera pergi menyusul rekan-rekannya menuju alam baka, sebuah serangan lintasan api cepat muncul dalam sepersekian detik memotong tubuh para penguin yang pengen nyerang Van Dijk. Untungnya aku sampai tepat waktu. Aku tidak terlambat kan? Kata Ye Wu. Ya sebenarnya sih dia datang terlambat, tapi itu lebih baik daripada terlambat banget. Ketika menerima uluran tangan dari Ye Wu, sang komandan bisa langsung merasakan kalau Ye Wu ini orangnya kuat banget. Ye Wu minta kepada sang komandan buat mencari lokasi bersembunyi yang aman. Sisanya serahkan saja kepada Bang MC. Komandan paham kalau bala bantuan yang datang itu kuat, tapi dia merasa kalau Ye Wu nggak bisa ngalahin musuh yang jumlahnya masih sangat banyak, mengingat dia cuma datang seorang diri. Kayaknya Ye Wu nggak pernah bilang datang sendirian deh. Ye Wu datang sendirian ke sana itu karena pergerakannya terlalu cepat aja. Ye Wu juga bawa teman-teman yang baru sampai ke sana kok. Di saat itu pula Ye Wu minta kepada rekan-rekannya buat beraksi dalam pertarungan kali ini, meminta mereka untuk tidak ragu melepaskan kekuatan penuh dari artefak yang sedang mereka pegang. Ya, Ye Wu datang bersama dengan teman-temannya yang dapat artefak Yuan Chu seperti Shulu, Ketua Ji, Yin Huan, sama Wang Hao. Tapi apakah mereka sanggup berhadapan dengan bos Great Monster bila melihat para pasukan manusia paling elit saja begitu rentan di hadapannya? Sementara sang mamut berotot nampak sudah siap pada posisi tempur, rekan-rekannya Ye Wu dari jarak yang cukup jauh mulai mempersiapkan diri mereka. Walaupun mereka memegang artefak super, namun terdapat jarak ratusan level di antara kedua pihak.
pertarungan seharusnya tidak akan mudah. Sebagai serangan pembuka, Ketua Ji turun dari atas. Dia akan menguji seberapa tangguhkah Arbiter Sword. Selain terdapat pedang di genggamannya, muncul pula 9 pedang lain yang merupakan pedang bayangan. Meskipun begitu, pedang bayangan Arbiter Sword dapat menghasilkan damage yang nyata. Bersama dengan pedang-pedangnya, Ketua Ji menggunakan teknik 10 tarian pedang bayangan. Serangan cepat yang begitu fleksibel terdaratkan dengan mulus. Karena target serang memiliki tubuh besar, tak butuh banyak upaya untuk bisa mengenainya. Satu set combo dari tarian pedang bayangan mengurangi 10% health point lawan. Sangat kuat pedang itu menurut Ketua Ji. Apalagi tiap serangan pedang mengandung true damage. Selepas menerima combo dari Ketua Ji, di arah bawah permukaan Zach merasa kehadiran sosok manusia. Dan dia adalah Wang Hao yang dengan begitu santainya berjalan mendekat ke arah sang raksasa seorang diri, mempersiapkan serangan dan BAW! 101 pukulan penghancur gunung terlepaskan. War Stomper yang punya tubuh besar dan dihadapkan dengan makhluk seperti serangga baginya, tak pernah mengira bahwa tubuhnya bisa diterbangkan jauh ke udara oleh makhluk serangga tersebut. Pukulan bertubi-tubi dari arah kejauhan yang dilepaskan juga masih belum mereda. Van Dijk menatap ke udara, merasa begitu takjub, bertanya-tanya bagaimana mungkin Wang Hao bisa mengirim tubuh sebesar itu terbang. Kata Yu, ya tentu saja itu karena artefak suci yang digunakan olehnya, yang bahkan gunung besar sekalipun bakalan jadi seringan bulu. Setelah melepaskan pukulan bertubi-tubi dari arah kejauhan, sampailah Wang Hao pada tinju terakhirnya, yang sedikit lebih kuat dari beberapa serangan tinju sebelumnya, menyebabkan tubuh Zach terbang semakin tinggi. Serangan yang membuat darahnya tersisa 81%. Nampaknya combo serangan dari para pemegang artefak Yuanchu masih belum usai. Zach tidak membayangkan ketika tubuhnya masih terbang di udara. Di saat itu pula serangan lanjutan dimulai. Dia bisa melihat ada seorang wanita es yang terbang lebih tinggi dari posisinya, tengah mempersiapkan sebuah gerakan besar. Shulu mulai membuka artefak yang berbentuk semacam buku sihir, disebut sebagai penjara es asli. Ketika mulai komat-kamit merapal mantra, hawa dingin di sekitarnya menjadi lebih kuat. Sosok wajah besar dengan tatapan mata memerah mencekam disebut setan es, kemudian muncul di udara bebas dan melepaskan kekuatan es yang begitu menusuk, memenjarakan War Stomper Zach di dalamnya. Ketika merapalkan mantra terakhir, penjara es tersebut kemudian meledak dan jatuh ke permukaan, menghasilkan 10% damage kepada lawan. Zach berteriak kesakitan seusai menerima serangan itu. Walaupun tubuhnya tahan terhadap suhu ekstrim di Antartika, namun dia tidak bisa menahan rasa sakit dari es dari penjara es asli punya setan es. Es terus. Tentu saja rangkaian serangan dari pihak jagoan masih belum usai. Ketika War Stomper merangkak di permukaan habis menerima berbagai macam serangan, dari balik bayang-bayang miliknya terlihat beberapa sinar keemasan berkilau nampak terlihat seperti beberapa pasang mata. Dan itu adalah Yin Huan bersama dengan beberapa bayangan hitamnya yang muncul dari bayangan musuh. Sebuah kemampuan yang dapat digunakan ketika dia menggunakan artefak Yuanchu Shadow Eraser Sword. Yin Huan kemudian memanfaatkan momen untuk menyerang ketika musuh masih belum juga tersadarkan akan kehadirannya. Beberapa tebasan bersama dengan bayangannya berhasil cewek itu daratkan. Tarian 3 bunga pedang. Tusukan terakhir dari Yin Huan menjadi akhir dari serangan personalnya, menguras darah War Stomper jadi tinggal 50%. Yin Huan sangat takjub dengan kekuatan yang berasal dari artefak yang baru saja dia gunakan. Dia yakin kalau dengan bantuan dari artefak tersebut, dia pasti bisa mengejar Hiu. Ketika darahnya tersisa setengah, makhluk bermata 6 itu mulai menunjukkan gelagat yang aneh. Dari pertarungan boss Great Monster sebelumnya, Hiu dan rekan-rekan tahu kalau makhluk tersebut pasti bakalan mengubah mekanisme dari serangannya. Melepaskan suara auman yang cukup keras, War Stomper memasuki mode pemulihan diri. Dia berhenti bergerak bersama dengan kulitnya yang terlihat jadi semakin menebal, sebagai bentuk dari perlindungan diri ketika dia memulihkan diri. Wang Hao kembali bergerak. Dia pengen melihat seberapa kuatnya kemampuan baru yang akan digunakan oleh sang bos. Coba mendaratkan tinju langsung ke kepala musuh. Tinju Wang Hao malah memantul. Shulu juga nggak tinggal diam. Dia summon Dewi Es, melepaskan serangan es kepada bos Great Monster. Tapi serangan tersebut juga sama sekali nggak mempan, bikin Shulu bingung apakah makhluk itu kebal terhadap sihir juga. Padahal lagi pakai artefak Yuanchu, tapi serangan mereka sama sekali nggak mempan. Fix, nge-cheat ini sih, kata Wang Hao. Karena serangan fisik dan magic nggak bisa berguna, gimana jadinya kalau mereka pakai true damage? Wang Hao nyuruh Ketua Ji buat mengujinya. Melepaskan tarian pedang, dentuman suara dari benturan pedang dan kulit terdengar dengan nyaring. True damage memang bekerja. Hanya saja pemulihan yang tengah dilakukan oleh Zach sangat cepat.
Setiap kerusakan yang dihasilkan bakalan langsung pulih. Menyerang dalam kondisi tersebut cuman buang-buang energi mereka sepertinya. War Stomper tiba-tiba bergerak. Dia menginjak-injak bumi, menciptakan ledakan di permukaan. Bukan cuman lagi injak-injak bumi. Ketua Ji sadar kalau makhluk tersebut sedang mengumpulkan energi secara massal dari sekitarnya. Dia menarik kekuatan dari makhluk yang masih hidup dan sudah tiada. Itu bisa dilakukan selama berada dalam jangkauan penglihatannya. Sebelum akhirnya makhluk itu melepaskan Death Ray, sinar kematian yang terarahkan langsung kepada target. Serangan cepat dengan diameter cukup lebar itu nggak bisa dihindari sama mereka. Dan untungnya aja masih ada Yin Huan yang luput dari pandangan musuh. Dia memindahkan semua rekan-rekannya pakai bayangan. Mereka memang berhasil selamat dari kematian. Tapi pertanyaannya adalah bagaimanakah cara mereka melawan bos Great Monster tersebut? Di arah kejauhan Yu cuma melemparkan senyum. Dan Ketua Ji paham kalau Yu nggak ikut campur dalam pertarungan tersebut itu karena dia percaya sama dia. Makanya Ketua Ji nggak bakalan ngecewain Bang MC yang udah ngasih mereka artefak super beserta kepercayaan. Kalau hal sulit setingkat ini saja aku tidak sanggup, lalu bagaimana bisa aku mengejarnya? Pikir Ketua Ji. War Stomper kembali menyerang. Kali ini makhluk tersebut nyeruduk tim secara asal-asalan, seperti seekor banteng yang ngamuk. Serangan itu dapat dihindari dengan cukup mudah. Ketua Ji yakin jika buff musuh yang luar biasa itu pasti menyimpan kelemahan dan keterbatasan. Tapi di manakah titik lemah tersebut? Itulah yang mesti mereka cari. Ketika Zatch kembali menarik energi dari sekelilingnya. Tunggu, mungkinkah itu? Kata Ketua Ji yang menyadari sesuatu. Wang Hao mulai panik ketika Ketua Ji mulai mengambil tindakan. Padahal justru sebaliknya, sang ketua bukan mau menyerang asal-asalan, tapi dia telah menemukan titik kelemahan lawan. Ketika musuh menarik energi sekitar, ini adalah momen terbaik bagi seseorang buat menyerang. Saat-saat dimana War Stomper tidak berada dalam mode tubuh kebalnya. Meskipun hanya sedikit waktu yang dimiliki untuk menyerang, Ketua Ji dapat memanfaatkannya dengan sangat baik. Dia melepaskan teknik pemotong sebab dan akibat, mencabik-cabik tubuh Zatch, dan membuat tubuh makhluk raksasa tersebut tumbang. Mode pertahanan dan pemulihan super makhluk tersebut juga nampaknya telah menghilang. Jadi pihak jagoan bisa all in untuk menyerang. Dan tanpa berlama-lama, Shulu, Yin Huan, Wang Hao pun langsung menggunakan jurus terbaik yang mereka punya. Dikombo sama artefak Yuan Chu yang mantep. Dan sebagai eksekutornya, Ketua Ji membelah makhluk raksasa itu dari wajah sampai ke bawah. Padahal lawannya Great Monster, jarak level di antara mereka juga sampai 200-an lebih. Tapi Ketua Ji dan yang lainnya berhasil menang tanpa bantuan Yu. Kalau gini sih, Yu jadi bisa santai-santai terus. Membunuh War Stomper membuat mereka memperoleh 100 juta uang dan 50 juta XP. Satu bongkah kristal ajaib Great Monster super langka. Sebuah kunci yang tidak diketahui fungsinya, serta armor bersisik binatang perang tingkat epic. Setelah sang bos Great Monster dihapuskan, para Squad dan Penguin mutasi pergi menjauh dari medan pertarungan, menandakan jika pangkalan berhasil diselamatkan dan pasukan mendapatkan kemenangan mereka setelah sekian purnama. Tentu saja nggak bakalan ada kemenangan kalau keempat pemegang artefak Yuan Chu ini nggak beraksi. Mereka merasa sangat lega setelah pertempuran berakhir. Ketua Ji dan Yu kemudian jabat tangan. Ketua Ji merasa cukup puas dengan pencapaian dan dia sudah memenuhi ekspektasinya kepada Yu. Komandan Van Dyck datang untuk berterima kasih atas bantuan yang diberikan Yu sama teman-teman. Tanpa mereka semua, sang komandan sadar kalau pangkalan 010 takkan bisa bertahan. Selain untuk memberikan bantuan, Yu datang ke sana juga untuk menanyakan masalah yang penting. Yu pengen tanya informasi yang didapatkan oleh para intelijen yang diurus sama Van Dyck. Komandan tiba-tiba memasang wajah kaget sebelum akhirnya dia mengungkapkan kalau dia akan membalas kebaikan Yu dan teman-teman apapun itu, asalkan tidak dengan informasi yang didapatkan oleh para intelnya. Karena itu merupakan informasi yang sangat penting dan tidak boleh diberikan kepada sembarang orang. Wang Hao langsung kesel, padahal udah diselamatin, tapi si komandan bahkan gak mau ngasih sedikit pun informasi kepada mereka. Sang komandan gak mau kasih tahu karena baginya informasi tersebut bahkan lebih penting bila dibandingkan sama hidupnya sendiri. Tak berselang lama seorang anggota pun datang melapor kepada komandan kalau mereka mendapatkan panggilan yang berasal dari pangkalan di belakang dipimpin sama Komandan Lin. Nampaknya Van Dyck kenal sama Lin. Pas mereka saling terhubung, Pak Lin langsung manggil Van Dyck dengan julukan pengemis bau. Van Dyck nggak nyangka kalau Pak Lin yang dia sangat kenal masih hidup toh, kirain sudah mati. Sebentar keduanya pun adu bacot, main kata-kataan. Itu nunjukin kalau mereka berdua itu punya hubungan yang cukup dekat. Ya apapun yang terjadi, entah itu Van Dyck ataupun Pak Lin, keduanya berharap agar mereka dapat terus hidup. Selama bisa hidup, maka harapan untuk masa depan akan selalu ada.
Pak Lin berkata, dia yakin kalau Van Dijk pasti nggak bakalan semudah itu berbagi informasi dengan orang lain. Jadi dia sengaja menunggu pertempuran berakhir dulu dan melakukan panggilan setelahnya. Pak Lin minta kepada Van Dijk untuk tidak usah khawatir, karena Yeo dan teman-temannya itu orang-orang yang dapat dipercaya. Lagi pula sebelum menyelamatkan pangkalan 010, Yeo juga terlebih dahulu nyelamatin pangkalan Pak Lin. Van Dijk nggak menyangka kalau sebelum kesini Yeo juga kasih bantuan buat Pak Lin. Van Dijk sangat kenal sama Pak Lin. Dia merupakan sosok Pak Tua yang sangat curigaan, dan karena Pak Tua curigaan itu mempercayai Yeo dan teman-teman tanpa syarat, maka Van Dijk juga akan melakukan hal yang serupa. Komandan saat itu agak kesal gara-gara pas pengen nyebat, korek tokainya nggak mau nyala-nyala. Sudah rusak kah? Untung aja ada Yeo yang bisa nyalain api cuma dengan jentikan jarinya. Sambil nyebat, Van Dijk berkata jika informasi yang akan dirinya sampaikan cuma dia saja yang tahu. Informasi yang menyimpan rahasia utama untuk memasuki wilayah inti Antartika. Dan orang yang ngasih tahu informasi tersebut adalah salah satu dari 5 pahlawan bernama Kazan. Kazan membayar dengan nyawanya untuk bisa mendapatkan info tersebut dan mempercayakannya kepada Van Dijk. Dan informasinya adalah saat-saat dimana terjadinya pertempuran di antara pihak manusia melawan seekor great monster. Selama pertarungan, manusia terus menghujani sang monster dengan rentetan tembakan. Formasi yang mereka gunakan cukup rapi. Ketika ada satu kelompok yang tidak dapat bertahan, mereka akan bergerak mundur secara perlahan, lalu digantikan dengan prajurit yang masih prima. Formasi pengepungan yang dilancarkan dipimpin oleh Van Dijk muda yang statusnya saat itu masih menjadi kapten. Suasana seketika berubah di saat kemunculan seekor lipan raksasa yang menyembul keluar dari bawah permukaan es di tengah-tengah pengepungan. Makhluk yang kehadirannya tak diperhitungkan tersebut membuat formasi mulai goyang. Sebelum sang lipan yang hadir melakukan serangan, tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi 2. Sebuah tebasan dengan kekuatan luar biasa membuatnya tumbang dalam satu kali serangan. Serangan kuat itu dilepaskan oleh sosok pria yang menggunakan perlengkapan full armor hitam tembaga. Salah satu dari 5 pahlawan legendaris, Kazan, berdiri tegap di atas tubuh monster yang dibantainya sambil meminta para prajurit untuk tetap tenang dan tetap bergerak pada formasi yang sudah dibentuk. Pertarungan pun terus berlanjut dan prajurit kali ini ditemani langsung oleh Kazan yang bergerak sebagai ujung tombaknya. Di saat menerima sebuah cepolan dari musuh, Kazan bisa merasakan tekanan yang diberikan oleh makhluk itu cukup kuat. Serangannya juga berat, tapi cuma itu saja. Melakukan counter attack, Kazan bermanuver dengan cepat ke arah depan, bergerak mengayunkan pedang besarnya untuk memotong salah satu lengan si monster. Serangan yang juga menyebabkan musuh langsung kehilangan keseimbangan. Tak menyia-nyiakan kesempatan yang datang, Kazan meminta kepada prajurit untuk masuk dan memberikan serangan mematikan kepada musuh. Setelah musuh besar tersebut berhasil dikalahkan, para prajurit mendapatkan cukup banyak magic kristal es yang sangat berguna ketika mereka berada di Antartika. Mengingat kristal es di masa itu merupakan satu-satunya penghasil energi yang bisa digunakan. Sementara para prajurit melakukan pembersihan, di sisi lain Van Dijk muda berbicara sama Kazan. Kazan berkata, jika selanjutnya mereka akan bergerak lebih jauh memasuki area inti Antartika. Van Dijk merasa senang setelah sekian lama berada di sana, akhirnya datang juga kesempatan untuk bisa mengalahkan sang bos terakhir di tempat tersebut. Kazan tiba-tiba nyentil dahi Van Dijk, bikin wajahnya memerah. Hubungan keduanya sangat dekat. Apakah kedua lelaki ini sebenarnya adalah? Kazan minta Van Dijk untuk jangan berpuas diri dahulu. Semakin dalam mereka bergerak ke area inti, maka akan semakin tinggi pula resiko yang akan mereka terima. Apapun yang terjadi ke depannya, Kazan minta Van Dijk untuk tidak boleh lengah. Setelah masuk lebih dalam menuju area inti, udara dingin mulai tertutupi oleh kabut-kabut yang tebal. Kazan langsung paham terdapat sesuatu yang salah dan gak beres. Pandangan mereka untuk melihat ke depan semakin sempit, sampai akhirnya sama sekali tak kelihatan apapun. Karena cuaca yang begitu ekstrim, Van Dijk berpikir untuk mengirim pasukan pengintai ke depan buat mengecek situasi. Tapi Kazan menganggap itu bukan pilihan yang bagus. Terus berjalan ke depan memasuki kabut, sang hero minta Van Dijk untuk tetap tinggal. Kazan akan pergi sendirian. Sekalipun Van Dijk mencoba menghentikan Kazan, akan tetapi dia tetap pergi seorang diri. Tugas tersebut hanya bisa dilakukan sama orang-orang kuat seperti dia, ungkapnya. Namun jika tidak kembali setelah memasuki kabut, Kazan minta Van Dijk dan para prajurit lainnya untuk segera mundur ke titik kumpul awal yang telah mereka tandai dan bergabung dengan pasukan utama. Dan akhirnya benar saja, setelah memasuki kabut yang menutupi jalan menuju area inti Antartika, Kazan tak pernah kembali lagi. Bikin prajurit nggak punya pilihan selain mundur terlebih dahulu.
Tahun-tahun pun berlalu, meskipun pasukan ekspedisi Antartika mengirim pasukan untuk melakukan penyelidikan beberapa kali, begitu mereka masuk ke dalam kabut, mereka tidak pernah kembali, seakan lenyap entah kemana. Kabut itu menjadi lambang kematian yang menimbulkan bayang-bayang keputusasaan pada setiap orang yang ingin menguak kebenaran. Tahun-tahun pun berlalu. Setelah menjadi komandan, Van Dyck kembali dan berniat untuk masuk ke area inti yang lebih dalam di Antartika. Seorang prajurit yang merasa khawatir bertanya apakah sang komandan benar-benar pengen masuk ke area berbahaya tersebut. Masih belum terlambat buat kembali, kata dia. Van Dyck tiba-tiba nodongin beceng ke kepala prajurit tersebut. Dia mengabaikan saran bawahannya dan tetap bersikeras untuk memasuki tanah berkabut. Van Dyck mengungkapkan jika masuk ke sana merupakan obsesi pribadinya, dan semua itu sama sekali tidak ada hubungannya sama para prajurit. Tak bisa menghentikan niatan sang komandan, sang prajurit hanya bisa berdoa agar Van Dyck sukses memenuhi keinginannya. Memasuki area berkabut, pandangan Van Dyck semakin lama semakin menyempit. Pada saat itu dia berpikir apakah Kazan masih hidup. Sekalipun sudah mati, setidaknya Van Dyck ingin melihat jasad sang hero dengan mata dan kepalanya sendiri. Karena jika tidak, Van Dyck bakalan terus kepikiran. Ceritanya Van Dyck sudah berjalan dengan sangat jauh, tubuhnya sudah mulai letih, dan anehnya selama perjalanan mengarungi kabut, dia sama sekali tidak menjumpai satupun monster. Tapi pertanyaannya ialah sampai kapan dia harus terus berjalan? Kapan semuanya akan berakhir? Berlama-lama kemudian dan masih tak menemui jalan keluar, Van Dyck yang tubuhnya lemah jatuh ke tumpukan salju. Kesadarannya mulai menghilang, berpikir bahwa dirinya bakalan segera mati di tanah kabut tak berujung tersebut. Sebelum kesadarannya benar-benar menghilang, Van Dyck jadi kembali seger pas ngelihat seseorang yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dan dia adalah Kazan, sosok yang menjadi alasan kenapa Van Dyck masuk ke tanah berkabut. Hanya saja yang muncul di sana bukan Kazan yang asli, melainkan cuma sekedar proyeksi. Dia menjelaskan jika tanah berkabut itu merupakan semacam solo dungeon yang luas dan istimewa. Saat itu tubuh utamanya tengah berada di dalam ruang yang berbeda sama Van Dyck. Hanya setelah menyelesaikan berbagai tugas yang sangat sulit di dalam solo dungeon itu, barulah mereka dapat kembali dan memasuki tugas terakhir di Antartika. Selain itu, bagi Kazan yang masih terjebak di dalam solo dungeon, dia merasa suatu berkah bisa bertemu dengan Van Dyck walaupun cuma bertemu proyeksi kesadarannya saja. Van Dyck tanya apakah Kazan bisa kembali keluar dari dalam dungeon tersebut dan menjalani kehidupan di luar seperti biasa. Keluar dari solo dungeon yang masih belum selesai bisa, tapi kemungkinannya sangat kecil. Selain itu, Kazan tidak berpikir untuk keluar dulu sebelum dia berhasil mendapatkan harta karun rahasia yang tidak boleh dirinya abaikan. Harta karun rahasia, Kazan meyakini jika itu merupakan harta karun yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari seluruh ekspedisi. Dia tak tahu apakah ada orang lain yang sudah memasuki area inti terdalam Antartika ataukah tidak. Tapi yang pasti dia harus mendapatkan harta karun rahasia itu terlebih dahulu demi memastikan umat manusia bisa benar-benar meraih kemenangan di akhir. Kalau memang mesti kayak gitu, Van Dyck berniat buat membawa lebih banyak prajurit buat masuk ke dalam solo dungeon itu demi mencari harta karun yang dimaksudkan. Begitu pula dengan Van Dyck yang juga akan ikut masuk ke sana. Akan tetapi Kazan tidak memperbolehkannya. Sambil membuka helmnya, sang hero berkata jika anak muda bodoh di masa lalu itu kini sudah tumbuh menjadi orang dewasa yang dapat diandalkan. Kazan tidak akan membiarkan Van Dyck mati dengan sia-sia karena masuk ke dalam dungeon, memanggilnya dengan sebutan anakku yang konyol. Dari sinilah diketahui fakta bahwa Van Dyck ternyata anaknya Kazan. Pantesan dia terobsesi buat nyari Kazan yang hilang di dalam kabut. Setelah susah payah hampir menyerah, kini Van Dyck sudah berhasil memasuki tanah berkabut. Namun sang bapak yang selama ini telah menghilang dan kembali muncul dalam bentuk proyeksi malah memintanya buat kembali. Begitu menyebalkan. Ya, memang si anak sudah berjuang, tapi si bapak menganggap si anak harus tetap hidup. Selama dia hidup pasti akan ada hari di mana mereka akan bisa kembali dipertemukan. Sama seperti saat ini. Apapun itu, Kazan minta Van Dyck buat kembali dan percayakan rahasia tersebut kepada orang-orang yang punya kuasa dan dapat dipercaya. Sebagai salam perpisahan, Kazan mendorong anaknya terpental jauh keluar dari tanah berkabut sambil ngecengin. Padahal anaknya sudah dewasa, tapi masih juga nggak mau nurut sama perkataan bapak. Ya, kira-kira begitulah rahasia yang ditinggalkan sama salah satu hero legendaris Kazan, yang tidak lain adalah bapaknya si Van Dyck.
Komandan Lin sendiri tidak pernah tahu kalau Van Dik ini anaknya Kazan. Van Dik sangat cerdik menyembunyikan identitas aslinya. Van Dik sengaja melakukan semua itu karena dia nggak mau hidup di dalam kemewahan sebagai anak hero. Dia membuang semua privilege tersebut dengan mengganti namanya sejak kecil. Itulah yang menjadi alasan kenapa nggak ada orang yang tahu kalau Van Dik itu anak Kazan. Wang Hao sedikit ngeledekin Van Dik. Menurutnya cerita tentang orang tua hero legenda dan anaknya itu cukup banyak di film-film. Biasanya anaknya bakalan jadi pemeran utama, tapi sekarang Van Dik malah terlihat sangat menyedihkan, kayak dia bukan pemeran utamanya deh. Ngocol juga nih anak, kata Van Dik. Terlepas dari itu, Van Dik tanya ke Yeo, apakah informasi yang baru saja dia sampaikan itu berguna baginya? Bisakah Yeo membawa sang hero legenda itu pulang? Jujur Li, Yeo sendiri masih bertanya-tanya apakah memang benar harta karun rahasia yang ada di dalam Solo Dungeon itu dapat mempengaruhi hasil akhir. Sebelumnya Muyu juga sempat bercerita jika akhir ceritanya sangat tidak stabil. Apakah karena semua itu terkait dengan tidak adanya hadiah kunci? Yah, nampaknya Yeo memang harus memasuki Solo Dungeon itu dulu deh. Setelah menetapkan keputusan apapun keadaannya, Yeo janji kepada Van Dik kalau dia akan membawa Kazan pulang. Komandan Lin dan Komandan Van Dik kini telah berkumpul. Mereka membawa Yeo dan teman-teman menuju lokasi tempat di mana tanah berkabut yang misterius itu berada. Jalan menuju Solo Dungeon kini sudah berada tepat di depan mata. Yeo menjelaskan jika perjalanan kali ini akan berbeda dari sebelumnya. Semua orang tidak akan bisa saling menjaga satu sama lain, dan bahkan mereka juga tak dapat memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Intinya yang mau Yeo sampaikan hanyalah satu hal, hiduplah lalu bersatu kembali di ujung jalan. Beragam macam pernyataan pun diucapkan sama teman-teman Yeo. Ada Poseidon yang bilang, Lego sajalah, jangan kebanyakan cincong. Wang Hao, apapun yang terjadi dia akan menghajar rintangan yang muncul di depannya. Ketua Ji, dia nggak sabar pengen ketemu sama musuh yang kuat. Yin Huan, dia akan melakukan yang terbaik. Bagi Shulu ini adalah waktu yang pas untuk menguji kekuatan masing-masing. Kalau Paman Xiao Chen, dia merasa sudah lama sejak dirinya berjuang sendirian. Sebelum berangkat, Van Dik meminta Yeo dan teman-teman buat membalikan badan. Di sana bersama dengan Komandan Lin, dia dan para prajurit sudah memberikan hormat. Berterima kasih karena Yeo dan teman-teman sudah mau mengambil resiko yang besar demi masa depan seluruh umat manusia. Berharap agar mereka bisa sukses dalam perjalanan dan selamat sampai akhir. Yeo berjanji akan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Keberadaan Yeo dan teman-teman pun mulai menghilang ketika mereka berjalan memasuki kabut yang tebal. Bahkan dalam menghadapi teror yang tak terduga, Yeo dan teman-teman sama sekali tidak merasa takut. Anak-anak muda memang sangat tangguh. Pak Lin sebagai orang tua merasa kalau dirinya jadi nggak begitu berguna. Sungai waktu yang panjang mendorong maju gelombang-gelombang di belakangnya. Harapan umat manusia memang seharusnya dipegang oleh anak-anak muda. Sesaat setelah masuk ke dalam kabut, Yeo langsung kehilangan teman-temannya. Itulah aturan dari tanah berkabut yang akan segera Yeo masuki. Ditambah dengan kesulitan tinggi dari Solo Dungeon, yang harus dilakukan hanyalah berhati-hati pada setiap langkah yang mereka pijaki. Setidaknya Yeo sebelumnya sudah membagikan berbagai ramuan dan perlengkapan kepada semua teman-temannya. Jadi mereka harusnya nggak terlalu kesulitan untuk melindungi diri masing-masing. Artefak Yuanchu terakhir yang didapatkan sebelumnya masih belum diketahui apakah kegunaannya. Karena setiap artefak memiliki kemampuan berbasis aturan, Yeo berandai-andai bakalan sangat hebat jika artefak tersebut bisa melawan aturan tanah berkabut, seperti menusuk-nusuk kabut, terus selesai deh. Padahal Yeo sudah hati-hati dalam mengambil setiap langkahnya, tapi pijakan yang sebelumnya terasa tiba-tiba menghilang. Dia jatuh terperosok ke bawah dengan cepat, dan anehnya saat itu Yeo sama sekali tidak bisa mengaktifkan Demonic Wing atau kontak Pandora buat bisa terbang. Nampaknya itu juga semacam aturan di tanah misterius itu. Setelah jatuh ke bawah dan kembali tersadarkan, Yeo kembali bangkit dan bertanya-tanya di mana dirinya sekarang berada. Tempat yang dia kunjungi sekarang begitu aneh. Yeo seperti berada di sebuah tempat penampungan, dan di sana terdapat banyak makhluk hidup yang terlihat berbeda bila dibandingkan dengan manusia di bumi. Reaksi makhluk-makhluk di sana juga berbeda-beda. Ada sebagian dari mereka yang sangat senang dan gak sabar karena sebentar lagi akan melakukan bantai-bantai. Namun ada juga dari mereka yang takut, berpikir bahwa mereka bakalan segera mati. Saking takutnya dari mereka yang berpikir bakalan segera mati daripada mati di tangan orang lain, ada juga makhluk yang milih buat mati di tangan diri sendiri saja. Tempat yang sangat-sangat tidak normal, pikir Yeo. Gak cuma itu, setelah terlempar ke tempat aneh tersebut, Yeo juga tak bisa berpindah ke akun-akun supernya. Jangankan yang paling super, akun Raja Qian yang paling basic sekalipun terkunci. Satu-satunya yang patut buat disyukuri ialah level Yeo yang masih nge-link ke akun rajanya. Ketika Yeo jajal kekuatannya dengan nonjok angin,
Hyo bisa merasakan kalau kekuatan yang dikeluarkan oleh tangannya itu setara sama level 500, 10 kali lipat dari level yang terpampang pada bar statusnya. Setelah melihat lebih dekat, Hyo mendapati jika semua makhluk-makhluk asing yang ada di depannya berkisar antara level 400 sampai 500-an. Jadi tetap saja Hyo tidak punya keuntungan lebih banyak dari mereka. Sebenarnya apakah maksud dari Solo dan Jin yang mempersatukan Hyo dan para makhluk-makhluk asing tersebut? Hyo jadi merasakan firasat yang kurang mengenakan. Suara bergemuruh pun terdengar bersama dengan lantai yang mulai mengangkat ke atas. Satu ruangan naik seperti sebuah lift. Terdengar pula suara yang mulai menghitung mundur dari angka 30. Ini akan segera dimulai, kata seorang alien. Apanya yang dimulai? Tanya Hyo. Si alien cuma bilang, lihat saja sendiri nanti dan Hyo bakalan tahu. Setelah ruangan naik ke atas dan berhenti, pintu keluar mulai terbuka. Bersamaan dengan suara hitung mundur yang terdengar, mereka semua orang yang ada di dalam ruangan diminta untuk segera keluar sebelum hitung mundur berakhir. Karena jika tidak, mereka bakalan mokai. Mereka yang masih mau hidup seperti Hyo pun gak pakai lama-lama langsung keluar dari ruangan tersebut. Ketika menengok ke arah belakang, Hyo heran kenapa ada banyak alien yang gak bergerak dan milih buat diam di dalam ruangan. Mereka yang merasa kalau diri mereka lemah gak keluar ruangan karena ngerasa percuma, pada akhirnya bakalan tetap mati-mati juga. Daripada dihabisi oleh orang gila, mereka memilih untuk berakhir di sana. Dan ya, setelah hitungan berakhir, ruangan tersebut menjadi hitam, gelap, tak terlihat apapun bersamaan dengan darah yang muncrat-muncratan keluar. Mereka sama sekali tidak terselamatkan. Metode yang sangat kejam. Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Ketika melihat sekelilingnya, Hyo ternyata sudah berdiri di sebuah arena megah. Terdapat pula banyak penonton yang telah memenuhi tribun. Sambil membawa uang, para penonton berteriak berkata jika mereka udah nggak tahan buat cepet-cepet ngelihat sungai darah. Sebelum akhirnya muncul sosok proyeksi alien jumbo di tengah-tengah arena yang memberikan sambutan kepada para penonton karena sudah datang di Hell Arena, tempat di mana mereka bisa menyaksikan the art of pembantaian yang tidak tertandingi. Berada di sana akan memberikan para penonton feel dari sensasi kematian yang sesungguhnya. Penonton juga diharapkan buat langsung pasang taruhan, menentukan siapa yang bisa lolos ke babak selanjutnya. Setelah waktu bertaruh ditutup, masuklah ke sesi Hell Arena pertama. Dari bawah pusat arena naik seekor makhluk yang lebih besar ukuran tubuhnya bila dibandingkan dengan Hyo dan para makhluk asing sebelumnya. Desis suara terdengar di telinga semua orang. Itu berasal dari sosok ras mesin level 500, Electronic Serpent Supernova. Babak pertama, tapi nggak pakai babi, Bu. Langsung lawan makhluk tingkat, bos. Apakah yang akan dilakukan oleh para alien-alien di sana? Apakah mereka bakalan kerjasama dengan Bang MC kita? Ataukah mereka akan bertarung sendiri-sendiri lawan bos ular mekanik? Rebutan siapa yang dapat killnya? Merdeka! Hidup Joku!